Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak, kembali lagi bersama dengan Pak Rian. Kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini adalah hari pertama kita belajar agama Islam ya. Oke, sekarang langsung saja ya kita masuk ke pembelajaran 7 dengan judul Berani. A. Sikap berani Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Saleh alaihi salam berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Masalah diselesaikan dengan musyawarah. Anak-anak, sekarang Pak Guru akan menceritakan tentang kisah keberanian Nabi Saleh alaihi salam. Sebelum menjadi nabi, Saleh alaihi salam terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Kaumnya yang disebut Samud sangat menghormati Saleh. Kaum Samud dikenal pandai mengukir rumah-rumah besar di gunung dan di pantai menggunakan batu-batu besar untuk berbagai keperluan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Saleh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, dan lagi memperkenalkan doa hambanya. Quran Surat Hud ayat ke-61. Kaum Nabi Saleh berkata, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Quran Surat Hud ayat ke-62. Demikianlah kaum Nabi Saleh merasa bingung di hadapan kebenaran. Mereka mengira bahwa Nabi Saleh alaihi salam tersihir. Mereka meminta kepadanya agar didatangkan mukjizat yang membuktikan bahwa Nabi Saleh memang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Saleh pun akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar didatangkan sebuah mukjizat. Dan atas seizin Allah, akhirnya muncul dari sebuah batu gunung seekor unta betina yang besar yang berbeda dengan unta umum lainnya. Nabi Saleh berkata kepada umatnya, "Hai kaumku,
inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Quran Surat Hud ayat ke-64. Mula-mula kaum Samud sangat terkejut, dan berimanlah beberapa orang di antara mereka. Namun sebagian besar tetap berada dalam kekafiran. Kebencian terhadap Nabi Saleh alaihi salam berubah menjadi kebencian kepada unta itu. Untanya nggak salah kok dibenci. Mulailah mereka membuat persekongkolan untuk melawan unta itu. Tokoh mereka berkata, kita harus melenyapkan Saleh dari jalan kita. Kita harus membunuh untanya. Dan setelah itu kita akan membunuh Saleh. Lalu ada 9 laki-laki menyerang unta itu. Akhirnya unta itu pun terkubur. Allah mengisahkan, maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Quran Surat Al-Qamar ayat ke-29. Nabi Saleh mengetahui apa yang terjadi. Lalu dengan gagah berani, beliau pun marah menemui kaumnya. Saleh tetap berseru bahwa mereka harus beriman kepada Allah dan takut kepada azabnya. Namun kaum Samud tetap menantang. Mereka justru meminta agar azab itu segera didatangkan. Dan Nabi Saleh pun berkata kepada mereka, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Setelah itu, Nabi Saleh alaihi salam meninggalkan kaumnya. Kemudian datanglah janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan mereka setelah 3 hari. Maka pada hari keempat ada teriakan yang keras yang menghancurkan gunung dan membinasakan apa saja yang ada. Kemudian bumi pun bergoncang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat ke-30 sampai 31. Demikianlah kisah dari keberanian Nabi Saleh alaihi salam. Kita harus menuruti apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam, dan apa saja yang disampaikan kepada kita, jika itu baik dan benar, maka kita harus menurutinya. Ya, baiklah anak-anak, setelah mendengar kisah tadi, sikap yang dapat kita ambil adalah aku harus berani berbuat benar. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Semua jawabannya ada di
cerita yang Bapak ceritakan tadi ya. Awas, jangan bingung lagi loh. Kalau sudah menonton dan mendengarkan dengan baik, insya Allah kalian bisa menjawabnya. Ya baiklah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Selamat mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik ya, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.